Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini telah terjadi kekacauan di acara makan siangnya Tuan Muda Abimana dan Kinanti, yang padahal mereka berdua hari ini sangat menikmati keindahan alam dan menikmati makanan yang disuguhkan oleh para pelayan tersebut. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana merasa sangat kaget karena tiba-tiba saja ia mendapatkan telepon dari Dharma yang mengatakan kalau ia sudah menyekap David saat ini. Tentu saja Tuan Muda Abimana merasa sangat panik dan galau mendapatkan berita tersebut. Lalu Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini memutuskan untuk pulang saja. Akan tetapi setelah Tuan Muda Abimana ini mengebut dan mengendarai mobilnya tersebut, ia tidak dapat mengendalikan mobilnya, dan Tuan Muda Abimana yang berusaha menginjak rem, ternyata rem yang ada di mobil tersebut sudah blong ya guys ya. Ini adalah ulahnya anak buahnya si Dharma ketika Tuan Muda Abimana ini memarkirkan mobilnya di saat mereka sedang menikmati acara makan siang mereka di tengah padang ilalang yang indah itu. Anak buahnya Tuan Muda Abimana ini telah membobol rem mobil Tuan Muda Abimana secara diam-diam. Tentunya ini disuruh oleh si Kumis Lele agar Tuan Muda Abimana ini celaka di atas mobil tersebut dan akan meninggal, kata si Kumis Lele. Karena hari ini si Kumis Lele telah meyakinkan kalau Tuan Muda Abimana ini akan menghirup udara segar untuk terakhir kalinya. Dan di sini terjadilah kepanikan Tuan Muda Abimana ini. Ia susah sekali untuk mengendalikan mobilnya tersebut yang melaju tanpa terkendali karena lemnya sudah blong. Tentu saja Kinanti ini sangat kaget mengetahui ketika Tuan Muda Abimana ini mengatakan kalau rem mobil yang mereka kendarai ini ternyata sudah blong. Apalagi ketika itu suasana di jalanan ini sangatlah ramai ya guys, sehingga Tuan Muda Abimana ini hampir saja menabrak mobil yang lain. Dan ketika itu untunglah Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini dapat selamat dan dapat menghentikan mobil itu. Namun hampir saja Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini celaka nih guys ya. Ini sungguh kejam sekali si Kumis Lele ini melakukan ini atas dendamnya terhadap keluarga Sudirja, sehingga si Kumis Lele ini merasa sangat dendam sekali kepada Tuan Muda Abimana yang dia anggap telah merusak kebahagiaannya bersama sang ibu si Wulan. Karena si Kumis Lele ini atau si Dharma ini menganggap kalau ibunya Tuan Muda Abimana dan Oma serta keluarga yang lain yang telah menghancurkan kebahagiaannya antara si Kumis Lele bersama ibunya, yang saat ini ibunya pun sudah meninggal dunia. Memang si Oma pernah bercerita kepada si Tuan Muda Abimana kalau si Wulan ini jagonya menghasut, terutama untuk kejahatan. Dan si Dharma telah sermakan hasutan sang ibunya tersebut yang mengatakan kalau keluarga Sudirja ini sangatlah jahat, terutama sang ayah yang telah meninggalkan mereka. Padahal si Wulan sendiri yang sangat jahat sewaktu itu, sehingga ayahnya Tuan Muda Abimana ini sudah tidak tahan lagi dengan sikapnya Wulan, ibunya si Kumis Lele, sehingga ia pun menceraikan si ibunya Kumis Lele tersebut dan meninggalkan si Kumis Lele berserta dengan ibunya dan lebih memilih tinggal bersama dengan ibunya si Tuan Muda Abimana. Sehingga di sini si Kumis Lele pun sangat dendam dengan keluarganya Sudirja. Padahal Oma ini sudah menyesali perbuatannya yang waktu itu ia tidak mengambil si Dharma atau si Kumis Lele ini ikut serta dengan mereka.
Ketakutan si Oma ini benar-benar terjadi. Ternyata benar-benar si kumis lele ini dendam kepada keluarga Sudirja nih guys ya. Akan tetapi di sini yang namanya Kinanti, ia adalah istri idaman dunia ini ya guys ya. Karena Kinanti di sini melihat kegalauan Tuan Muda Abimana, Kinanti berusaha untuk menenangkan Tuan Muda Abimana yang saat ini sedang galau di ruang kerjanya karena memikirkan teror demi teror dari si kumis lele tersebut. Dan Tuan Muda Abimana saat ini bingung memikirkan keadaan David yang saat ini kembali disekap oleh si kumis lele. Padahal David ini habis saja tertembak dan saat ini lagi-lagi David yang menjadi sasaran teror tersebut. Entah apa yang akan dilakukan si kumis lele selanjutnya terhadap si David yang saat ini David sedang terkurung di dalam sebuah gedung. Dan gedung tersebut dibakar sehingga David yang ternyata bersama dengan Aman di dalam gedung tersebut hampir saja meninggal nih guys ya. Untunglah mereka saat ini dapat menyelamatkan diri karena mereka akhirnya tidak meninggal dunia. Tentu saja si kumis lele pastinya tidak akan tinggal diam karena mengetahui sasaran-sasarannya ini kembali lagi gagal ia bunuh saat ini tuh guys. Kejam ya si kumis lele ini. Dan si Kinanti ini mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin si kumis lele ini melakukan semua itu kalau tidak ada sebab dan akibatnya, kata si Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana akan merasa sangat sedikit tenang karena didampingi oleh Kinanti, istri yang paling setia sedunia ini guys ya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin, Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru tentang sinetron kesayangan kita, yaitu Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv. Akhirnya Mimin pun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.